saya curiga jangan-jangan memang benar ada upaya sistematis pelemahan gerakan mahasiswa. Karena begini, betul bahwa pasca 98 zamannya itu kita sudah kesulitan untuk mengidentifikasi common isunya. Halo, kita berjumpa kembali di podcast Kopi Nawa bersama saya Anang Cak Bro, dan seperti biasa kita di sini akan menalar wawasan kita tentang banyak hal yang terjadi di sekitar kita, keterkaitan dengan pemerintahan, dengan pergerakan-pergerakan yang ada di masyarakat, ekonomi Jawa Timur. Dan hari ini saya kedatangan tamu-tamu istimewa karena kita sedang mau bicara tentang sinergi pengambilan kebijakan dengan aktivis mahasiswa. Nah, seperti apa perbincangan saya terkait sinergi pengambilan kebijakan dengan aktivis mahasiswa? Ikuti saya di podcast Kopi Nawa. Dalam podcast kali ini saya kedatangan dua tamu yang memiliki latar belakang sejarah sebagai aktivis mahasiswa. Ada Mas Arbayanto yang kebetulan hari ini adalah anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Demokrat. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Cak Anang. Selamat sore semuanya. Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Seger terus supaya bisa memikirkan rakyat. Meskipun agak batuk-batuk dikit. Mikir rakyat ini juga berat. Iya. Itu adalah bagian dari bukti bahwa Mas Arba ini bekerja. Alhamdulillah. Kalau tidak sakit berarti Mas Arba ini tidur aja kerjanya. Gitu. Seperti banyak yang seringkali dikatakan oleh para mahasiswa, apa kerjaannya anggota dewan? Sehat-sehat aja. Kalau sakit itu kan kelihatan gitu ya, saya nggak tahu sih. Serius begitu serius kan? Ya. Kalau gitu nanti saya batuk-batuk, gitu, nanti supaya kelihatan kerja. Waduh, kalau batuk-batuk terus banyak ngekatnya nih nanti. Padahal beliau tadi bilang, ya tayangan yang bagus itu ketika kemudian ngekatnya itu sedikit. Iya. Tapi betul, saya yakin kita nggak perlu ngekat banyak-banyak karena beliau ini sudah punya banyak sekali literasi tentang bagaimana mahasiswa, bagaimana kebijakan, karena beliau berada di dua dunia itu ya. Siap. Sebelum jadi anggota dewan. Alhamdulillah sudah melewati fase-fase secara sempurna. Baik. Dan yang satu lagi tidak kalah seru, karena saya yakin juga kita akan coba untuk membedah, kalau perlu mengorek-ngorek sedalam-dalamnya bagaimana sih mahasiswa aktivis yang kemudian bergerak untuk memajukan ekonomi atau kebijakan-kebijakan yang memang harus dipengaruhi oleh keyakinan mereka. Ada Mas Setiawan, beliau ini aktivis mahasiswa, pengurus Batko HMI Jatim juga. Kebetulan masih atau sudah demisioner. Sudah. Iya. Tapi kan jiwanya tetap jiwanya tetap pengurus HMI ya. Himpunan Mahasiswa Ireng. Enggak, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia. Meskipun sudah selesai, yang lain hanya melanjutkan. Oh iya, tapi yang penting kalau orang bilang kesuksesan dari pengurus itu tergantung dari bagaimana pengurus berikutnya. Ya, kalau pengurus berikutnya sama sangarnya, berarti yang di atas sukses mengkader, seperti yang mendahului. Iya, sukses, seperti itu. Harus sukses begitu. Jadi beliau juga pengurus himpunan pengusaha Kahmi. Ya, HIPKA. Ya, Kahmi ini luar biasa. Ada di mana-mana. Dan banyak sekali lembaga-lembaga yang kemudian kalau sudah dihuni oleh orang-orang Kahmi, itu biasanya sepak terjangnya sudah jadi rame yang pasti serius gitu ya. Kelihatan serius. Iya, negara ini kayaknya nggak boleh tenang gitu. Apa begitu, Mas? Kebetulan saja. Perlu kita ingat bahwa Indonesia ini ada karena gerakan mahasiswa. Di tahun 1908 itu kita tahu ada Budi Utomo.
Kemudian dilanjutkan lagi pada 1928 ada Sumpah Pemuda yang katanya orang sebenarnya inilah cikal bakal Indonesia. Maka di tahun 1945 mahasiswa juga bergerak dengan menculik Soekarno dan Hatta dalam kejadian Rengas Dengklok kalau nggak salah. Sebelum proklamasi Rengas Dengklok, mahasiswa loh yang memulai. Nah, hari ini kita juga melihat banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh mahasiswa dalam mengingatkan baik itu secara lembut maupun juga secara keras kepada pemerintah ketika ada kebijakan-kebijakan yang dirasa tidak adil. Nah, inilah yang mungkin kayaknya perlu kita gali hari ini karena ternyata mahasiswa ini memang punya peran-peran yang luar biasa. Di tahun 1966 ada juga gerakan-gerakan mahasiswa waktu itu. 19 dengan trituranya. Kemudian 1974, 1977, 1978 dan puncaknya adalah merubah segala sesuatu yang terjadi hampir 32 atau 35 nih Pak Arto ya? 32 tahun ya? 32 tahun. Dengan reformasi yang itu semua saya termasuk orang yang meliput teman-teman yang bergerak di 1998 itu. 98. Bagaimana bergerak di jalanan, melawan... Sempat kena lempar batu. Oh iya, tentulah. Kalau namanya gas air mata sudah biasa. Batu, botol, gas air mata, semprotan, water cannon. Itu sudah makanan sehari di tahun 1998 waktu itu ya. Tapi saya melihat kekompakannya luar biasa. Maka tidak heran kalau kemudian itu bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan pada hari ini. Mas, kita memulai saja perbincangan kita dengan minum kopi dulu karena kopi ini disediakan untuk diminum. Kalau dipandang terus nanti kasihan meronta-ronta, minum aku. Ini protes juga demo. Nanti demo juga kalau nggak diminum. Salah satu yang juga bisa menghasilkan gerakan-gerakan demo itu juga dimulai dari kopi. Oh ya. Dari warung kopi warung itu kopi. Inspirasi dimulai. Termasuk inspirasi untuk punya pengalaman gerakan di warung kopi untuk melakukan rapat-rapat pergerakan. Kalau mahasiswa tanpa aktivitas itu maka tidak muncul gerakan-gerakan. Maka kemudian gerakan kopi itu lebih mempertegas ingatan, lebih mempertegas untuk membaca situasi dan kondisi, mempertebal literasi gerakan yang kemudian percaya atau tidak banyak aktivitas-aktivitas yang terjadi dari aktivitas gerakan mahasiswa itu lahir daripada perkumpulan kecil di warung kopi. Yang tadinya orang menganggap bahwa itu adalah pertemuan biasa, yang kemudian dibalut dengan sedemikian narasi, jadilah satu gerakan-gerakan di padahal bisa menggulingkan kekuasaan. Bisa menggulingkan minimal kekuasaan. menggulingkan kepala dinas. Ada rasan-rasan politik di situ ya. Kemudian juga ada angka-angka yang coba dijadikan ya. Ini angkanya nggak benar ini, harus begini. Oke, kita berapa orang yang dibutuhkan ini ya. Jiwa-jiwa nakal itu meledak-ledak di warung kopi. Jiwa-jiwa nakal tapi kan untuk kepentingan negara untuk umat dan Mas Arba, kalau kita melihat hari ini kan kalau bicara tentang aktivis mahasiswa. Konotasi yang muncul hari ini, saya nggak tahu seperti apa Mas Arba melihatnya. Ada aksi demo, mereka ada tukang demo, tukang kritik. Betul. Obrak-obrak pagar. Supaya bisa identik dengan gerakan jalan. Kalau bisa dirobohkan, biar bisa bangun lagi. Betul. Malah seneng kita yang di pejabat provinsi kontraktornya yang untung itu. Kontraktor doanya itu demo, rusuh, chaos gitu. Kontraktornya itu malah yang berdoa. Dan media harus mengakui bahwa ketika ada bakar-bakar, ada yang gambarnya bagus nih, beritanya juga oke. Langsung naik, langsung bisa dengan viewer yang kayak gitu. Kalau sekarang jadi trending lah, atau banyak dilihat oleh orang. Secara pemikiran dari Mas Arba sendiri, kira-kira apakah stereotip yang muncul bahwa aktivis mahasiswa itu hanya tukang demo, tukang kritik, itu seperti apa sih, Mas? Kalau saya gini, Mas, saya juga tidak serta-merta seperti hari ini jadi anggota dewan. Saya memulai karir kehidupan publik saya itu bahkan sejak pada saat saya masih mahasiswa, sehingga saya melalui fase di mana saya
seperti yang tadi diceritakan oleh Mas Wawan ya. Nakal ngopi, nakal demo, ya begitulah gitu kan. Maksudnya lah. Ya. Tetapi tidak serta-merta sebetulnya identik bahwa aktivis itu berarti adalah demo. Ya. Oke. Karena demo itu adalah titik ujung dari sebuah gagasan. Ya. Ketika gagasan-gagasan itu tidak menemui ruang artikulasi yang cukup, Ya. diperjuangkan tetapi tidak terakomodir, endingnya memang harus seperti demo. Tetapi untuk menuju rangkaian ke demo itu bukan perkara yang sederhana sebetulnya, Cak Anang. Kalau saya dulu waktu masih menjadi aktivis mahasiswa, kita perlu membangun narasi opini dulu tentang satu kebijakan tertentu. Dulu yang sering kali rame itu kan kita misalnya soal kenaikan harga BBM. Ya betul. Ya, saya itu sekarang di Partai Demokrat di 2004 sampai 2009 setidak-tidaknya saya termasuk demonstran aktif yang mengkritik kebijakan Pak SBY waktu naikkan harga BBM. Setelah sekarang saya lihat kenaikan harga BBM-nya malah lebih banyak sekarang daripada masanya Pak SBY. Tapi pada saat itu kita merasa ini adalah persoalan besar. Bagaimana kemudian kenaikan harga BBM itu memukul daya beli masyarakat. Menaikkan harga kebutuhan-kebutuhan pokok, ada efek yang artinya ada satu dinamika intelektual yang berjalan terlebih dahulu untuk kemudian kita tidak sepakat dengan kenaikan harga BBM. Dan itu tumbuh berkembang opini-opini itu, narasi-narasi itu tidak hanya secara lisan di dalam forum-forum akademik maupun forum-forum warung kopi, tetapi juga dalam berbagai macam tulisan-tulisan didukung dengan pendapat-pendapat ahli yang juga kita ikuti pada saat itu, ekonom-ekonom misalnya, begitu kan? Itu satu contoh misalnya soal kenaikan harga BBM. Kemudian di gerakan yang lebih panjang lagi misalnya ya soal bagaimana kebijakan pemerintah terkait dengan aspek perburuan. Kebijakan pemerintah di aspek pertanian misalnya. Itu bahkan kita lebih dalam lagi membaca data-data, kemudian menentang satu kebijakan tertentu di sektor misalnya pertanian atau kemudian perkebunan dan sebagainya yang kita anggap itu tidak berpihak dengan rakyat. Nah, saya melihat itulah sebenarnya peran aktivis. Peran aktivis itu penting, Cak Anang. Mungkin Cak Anang juga sudah mengetahui. Saya merasakan betul ya menjadi bagian dari pelaku kebijakan sekarang di DPRD Provinsi Jawa Timur akan ada banyak kepentingan yang bekerja. Kalau tidak ada pihak di luar dari sistem itu yang mengingatkan, maka berlaku adagium the power tend to corrupt. Absolute power corrupt absolutely, kan gitu. Jadi memang kekuasaan itu cenderung memang mau tidak mau itu orang kalau diujinya kepribadian seorang aktivis itu adalah ketika dia pegang kekuasaan. Kalau dia berubah maka itulah sebenarnya jiwa dirinya, gitu kan. Jadi sekarang kan Mas Arba ini kan pemegang. Ya kalau boleh dibilang kekuasaan sih minimal adalah pembuat kebijakan. Menjadi bagian itu. Menjadi bagian dari gitu. Gimana rasanya setelah dulu mahasiswa kita lihat di jalan nano. Hari ini kemudian melihat angka-angka yang seliweran seperti itu. Betul. Kemudian ada masyarakat yang mengeluh melalui reses yang apa bedanya ketika dulu menjadi mahasiswa dan berdemo dan hari ini menjadi orang yang bisa merubah? Ya, yang pertama kali saya rasakan ini, Zanang, ternyata menjadi pengambil kebijakan itu tidak sesederhana pada saat masih menjadi aktivis. Bayangan pada saat menjadi aktivis. Tidak sesederhana yang dibahas di warung kopi begitu. Ya, tidak sesederhana apa, Mas? Itu begini. Nakalnya kita pada saat jadi aktivis itu adalah berdiri pada satu perspektif. Ya kan? Ya. Itu benar menurut saya, tetap benar begitu kan. Berdiri pada satu perspektif. Misalnya bagaimana kita mau mendorong kebijakan itu, katakanlah begini ya, kenaikan harga BBM sudah ya. Kenaikan harga BBM.
pada saat saya masih menjadi aktivis dulu, saya berpikir bahwa negara bertanggung jawab untuk membuat harga BBM itu menjadi murah, terjangkau, turun. Ya, turun begitu kan. Tetapi kan kita tidak pernah berpikir ada satu kompleksitas variabel untuk kemudian negara itu memutuskan harus mensubsidi, ya kan? Anggarannya ini kan terbatas, sumbernya juga terbatas. Kemudian peruntukannya itu tidak hanya sekedar untuk BBM subsidi, ada subsidi kesehatan, pendidikan, ada belanja modal yang dipergunakan untuk memicu pertumbuhan ekonomi, termasuk juga dari sektor real, misalnya dengan mendorong belanja modal untuk membangun jalan, jembatan, yang itu juga mengarah pada ekonomi berbiaya rendah. Jadi psikologisnya seperti apa dong Mas? Ketika dulu Anda teriak-teriak di luar pagar, hari ini Anda berada di dalam pagar dan kemudian Kak ngono rek. Begitu ternyata. Enggak segampang itu. Enggak harus begitu juga. Tapi saya melihat begini, ini fase perkembangan psikologis juga perkembangan secara intelektual kalau menurut saya. Enggak mungkin juga kita berharap menjadi seorang aktivis itu menjadi punya kemampuan. Kalau saya di HMI misalnya ya, saya dulu ada Cak Nur muda, ada Cak Nur dewasa, dan ada Cak Nur tua. Yang pemikirannya itu ternyata tidak sama. Tidak sama ya. Ya kan, tidak sama di dalam buku-buku intelektualnya itu kan ada. Begitu juga dengan kita gitu. Ada Arbayanto aktivis, ya kan, yang berapi-api, meledak-ledak, pokoknya nuntut, gitu kan. Pokoknya aku bener kan. Pokoknya kan gitu. Dan ada Arbayanto yang hari ini sudah duduk di menjadi bagian dari pemerintahan, menjadi bagian dari pengambil kebijakan, yang ketika kita mendorong satu kebijakan, kita tidak bisa dihadapkan pada satu variabel saja. Ada beberapa variabel yang harus juga kita pertimbangkan. Tetapi yang harus tetap ada itu adalah idealismenya. Idealisme. Oke. Itu artinya sedapat mungkin kita, ya, dan menurut saya itulah pentingnya peran teman-teman aktivis ya. Teman-teman aktivis itu bagi saya itu ada satu titik-titik tertentu yang itu mengembalikan ingatan kita. Oh iya, dulu waktu saya jadi aktivis itu kan ada hal ini yang ternyata disuarakan kembali dan saya lupa. Konsistensinya berarti. Mengingatkan kembali konsistensi itu. Iya. Itu semangat itu loh. Kalau menurut saya aktivis tetap penting. Dan harus kita libatkan dalam proses-proses pengambilan kebijakan. Mungkin belum matang pikirannya, tetapi bisa mengembalikan kita tentang semangat idealisme itu tadi, ingatan idealisme kita. Itu. Setuju nggak Mas dengan apa? Hari ini kan jenengan ada, wartawan ini ada di luar pagar nih Mas ini ya kan. Jadi kalau kita melihat Bang, kalau kita melihat memang betul, kalau kita lihat ada fungsi-fungsi peran-peran sebagai aktivis memang sebagai social control, kemudian agent of change, moral force dan lain-lain. Nah, ternyata dalam prosesnya ini polanya berubah, Bang. Polanya berubah. Iya. Jadi kalau tadi disampaikan di awal Abang melihat bahwa aktivis itu terkesan demo, maka sekarang polanya berubah. Banyak orang yang mengkritisi, oh ini gerakan aktivis udah mati. Gerakan mahasiswa sudah melemah. Coba tuh lihat kanda-kanda di tahun 98, begitu kira-kira kan? Jadi ada perbandingan. Coba lihat kanda-kanda di tahun 1960-an saat Soeharto misalnya, ternyata berbeda. Di tahun-tahun tersebut, pertama di tahun 1960-an itu tadi ada satu istilahnya tuntutan zaman. Ya, satu tuntutan zaman soal ideologi yang kita perangi. Pada tahun 98 ada satu tuntutan zaman soal kekuasaan politik yang kita perangi. Lalu hal ini, siapa yang bisa membaca isu? Apakah ada ideologi? Enggak ada. Komunis tidak ada, HTI tidak ada, semua tidak ada. Apakah hari ini kekuasaan kemudian dalam tanda kutip leluasa dan semena-mena? Enggak ada. Semua sistem politik kita sudah sesuai dengan rule of-nya. Ada yang mengatakan hari ini pemerintah sukses meninabobokan mahasiswa. Nah, ini yang agak coba kita bedah kembali. Kira-kira seperti apa dengan? Nah, jadi saya coba lanjut dulu ya. Jadi mahasiswa tidak turun lapangan, tidak turun ke jalan, karena lapangannya berbeda, lapangan permainannya sudah berbeda. Nah, jadi saya coba lanjut dulu. Kalau kita mengacu dalam referensi
Antonio Gramsci tentang intelektual organik, Ya. maka hari ini sudah bukan intelektual organik lagi, tapi intelektual solutif. Oh. Artinya bahwa Ya. ada Mungkin malah entrepreneur organik sekarang. entrepreneur organik juga bisa. Jadi intelektual organik lagi. Jadi yang sukses siapa nih yang menggiring kemudian menuju ke lapangan yang berbeda ini? Enggak juga ya? Jadi tuntutan zaman hari ini sangat kompleks. Ya. Tidak laku isu ideologisasi kita bawa dalam ruangan mahasiswa, tidak laku. Oke. Tidak laku isu soal kekuasaan politik kita bawa dalam ruangan ngopi mahasiswa, sudah tidak laku. Sudah berbeda ya? Iya. Nah, mahasiswa hari ini cenderung pada tadi saya katakan bahwa ada intelektual solutif. Artinya bahwa mahasiswa melihat pemerintah itu bukan jadi mahasiswa jangan dilihat sebagai ruang yang konfrontatif. Iya. Jadi bukan hanya kerjanya demo dilajak, bukan. Tapi pada era ini lebih cenderung pada memberikan solutif. Makanya tadi kita coba mengambil kalimat intelektual solutif. Contoh-contoh kebijakan yang itu sekarang dimasuki oleh teman-teman mahasiswa. Saya karena tertarik ini, Mas. Iya. Bagaimana keterlibatan aktivis mahasiswa di dalam ruang-ruang kebijakan yang hari ini mungkin tidak bisa, saya belum bisa berkesimpulan bahwa sekarang gerakan mahasiswa menjadi lemah gitu kan. Tetapi yang semula bahasanya Mas Wawan tadi, semula konfrontatif, hari ini menjadi kolaboratif. Kira-kira begitu. Kira-kira mungkin yang saya tangkap begitu. Jadi kan. wawasannya lebih soft hari ini Lebih ya, soft. daripada yang dulu yang Kira-kira kemudian begitu. begitu ada isu yang harus ditangkap, ketemu di warung kopi Tapi bukan negosiatif ya. Iya. Bukan negosiatif ya. Jadi betul kolaboratif solutif. Saya sudah didahuluin ini kayaknya. Jadi menjadikan pemerintah sebagai mitra kritis ya. untuk Bukan musuh ya. untuk Oke. menyempurnakan kebijakan tadi. Ya. Jadi jangan ditangkap ada yang meninak bobokan Tidak ya, gerakan tidak mahasiswa. Saya tidak mengatakan bahwa mahasiswa tidak punya semangat, bukan. Tetapi kan lapangannya sudah berbeda. Ya, lapangannya berbeda. Mungkin dulu lapangannya masih banyak banyak batu-batunya. Betul lah. Hari ini rumputnya sudah mulai bagus. Nah, betul. Diganti sekarang karpet, jadi kemudian licin. Kalau perjalanannya seperti itu. Saya coba lanjutkan ya. Jadi ketika tadi itu bahwa mahasiswa cenderung menggunakan kacamata isu soal ideologisasi, mahasiswa pernah mencoba menggunakan kacamata untuk membaca soal isu kekuasaan politik. Hari ini mahasiswa cenderung lebih aktivis, cenderung lebih concern pada isu politik pendidikan. Iya. Isu politik anggaran tadi, isu politik ekonomi misalnya. Ya. Dia akan resah ketika pemerintah misalnya contoh tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau pemerintah tidak bisa, kita yang ciptakan. Apa buktinya? Kalau kita lihat data Badan Pusat Statistik yang cut off-nya Agustus 2025 itu 19% dari jumlah pemuda itu penghasil pengusaha pemula. Artinya bahwa ada ruang-ruang kosong yang memang daripada kita nunggu pemerintah 19 juta lapangan kerja, lebih baik kita bikin sendiri dah. Atau mungkin Begitu karena kira-kira. senior dari mahasiswa hari ini kayaknya sudah mampu meng-hire adik-adiknya untuk kemudian memiliki sesuatu yang bisa dikerjakan lebih berfaedah, dan artinya bahwa memang akhirnya pengambilan kebijakan ini oleh pemerintah disadari butuh mahasiswa. Kalau dulu kan mahasiswa pokoknya belajar aja deh gitu. Hari ini kan tidak. Saya melihat ada upaya pemerintah untuk melibatkan mahasiswa. Nah, Mas Arba sendiri dalam pemahaman hari ini, mengapa pengambil kebijakan ini butuh mahasiswa, sehingga kita tidak mengatakan tidak semangat ya, tapi mungkin eranya sudah berbeda seperti katanya Mas Wawan tadi. Kalau saya ini Sanang ya, mungkin apa yang disampaikan Mas Wawan tadi sebagian mungkin benar. Tetapi sebagian lainnya saya melihat memang saya curiga jangan-jangan memang benar ada upaya sistematis pelemahan gerakan mahasiswa. Karena begini, betul bahwa pasca 98 zamannya itu kita sudah kesulitan untuk mengidentifikasi common isunya. Common issue. Proses pelembagaan demokrasi pasca 98 itu semakin sempurna. Jadi itu salah satu isu penting begitu ya. Bagaimana lahirnya MK, bagaimana DPR dan DPD dipisah, ada MPR kemudian tumbuh dan berkembangnya akselerasi
state, lembaga samping, ombudsman, segala macam, dan termasuk juga lahirnya KPK sebagai bagian dari proses pelembagaan perang melawan korupsi. Yang hari ini pun sebetulnya kalau persoalan korupsi itu tampaknya masih belum selesai. Artinya itu masih bisa dianggap sebagai bagian dari apa yang disebut dengan common issue. Tetapi Mas Anang, yang kita lupa ya, penjajahan dan kaum komparador itu tetap ada di sepanjang hidup manusia. Saya sangat senang kalau sudah ada yang ngomong komparador ya. Betul. Kita ingat ya Mas Anang, imperialisme kuno itu dengan cara menyerang negara-negara maju, negara-negara modern yang punya infrastruktur pertahanan dan militer yang kuat itu menyerang kemudian melakukan aneksasi. Kemudian itu pernah disampaikan oleh Bung Karno bahwa kita akan menghadapi fase di mana imperialisme itu tidak lagi dengan menggunakan gaya kuno, dengan cara menyerang, tetapi menguasai sumber-sumber daya hajat hidup orang banyak melalui bendera-bendera korporat. Bisa kita bayangkan ya, bagaimana mungkin sebegitu banyaknya orang pinter di Indonesia, ya kan, punya idealisme dan sebagainya, bisa kecolongan hutan sedemikian luasnya di Sumatera tiba-tiba gundul, baru ketahuan, ya kan, setelah ada musibah. Jadi penjajah baru ini korporat. Iya, kita tidak menyadari itu masuk dalam nadi kehidupan publik kita, itu kan. Nah, tetapi pertanyaan pentingnya hari ini, memang betul zeitgeist, tuntutan zaman kita itu di kalangan aktivis hari ini memang berbeda. Isunya menjadi lebih spesifik, penelusuran terhadap sumber persoalannya itu pun juga menjadi semakin high quality. Betul. Artinya pada aspek misalnya kemarin pada saat kita mengesahkan undang-undang ketenagakerjaan, yang di situ tersimpan banyak persoalan-persoalan yang itu jelas-jelas kepentingan oligarki. Tetapi kemudian hening. Hening. Ini yang sebetulnya saya pada saat itu saya masih di KPU, sudah di KPU. Kan nggak mungkin juga saya terus ikut demo kan gitu ya. Gitu pada saat itu kan. Tetapi itu fakta. Artinya ada banyak hal kita itu sebetulnya yang mungkin pada saat dulu zaman saya, zaman Mas Anang, common isunya itu terdefinisikan dalam konteks yang global, misalnya penindasan, misalnya ketidakadilan, ketidakterbukaan, korupsi dan sebagainya. Begitu. Sekarang kita semakin demokratis, tetapi jangan-jangan sistem penghisapannya itu semakin sadis. Jangan-jangan. Ini kan kayak ragu-ragu kalau kira-kira memang seperti itu atau seperti apa? Dan peran mahasiswa sendiri dari pengambilan kebijakan oleh pemerintah atau penguasa selama ini seperti apa? Apakah memang benar-benar dilibatkan atau apakah pura-pura dilibatkan? Jadi memang kita lihat aja banyak, misalnya contoh anak-anak muda, teman-teman aktivis misalnya banyak telah dilibatkan dalam pos-pos strategis ya. Entah misalnya contoh kita lihat sejak zaman Pak Jokowi sudah punya tenaga ahli presiden. Itu contoh-contoh ya. Kita melihat secara positif juga. Itu kan kenyataan gitu. Itu sebagai salah satu jembatan, sebagai salah satu keputusan atau kebijakan sebagai satu jembatan menyambung suara generasi lah masuk ke presiden, kira-kira gitu. Nah, di saat ini juga kita lihat banyak menteri-menteri kemudian berlatar belakang aktivis, kemudian ada anak-anak muda juga, teman-teman aktivis juga yang masuk dalam sistem tersebut, Mas. Nah, pada konteks ini kita melihat bahwa semakin ke sini teman-teman secara taktis itu tadi disampaikan sulit mendefinisikan isu tadi. Sulit mendefinisikan isu. Kita bahas isu hari ini soal BBM misalnya. Besok sudah ada isu baru, Mas. Betul. Kita bahas soal lingkungan misalnya. Besok sudah ada isu. Nah, sehingga kita mau konsentrasi pada gerakan yang mana? Kita mau konsentrasi pada pembahasan isu yang mana, sementara yang kalau kita tahu kita mau demo besar-besaran pun itu ada tahapan, mulai dari kita membangun opini publik, mulai kita menyajikan kajian, mulai kita membaca isu dan lain-lain, itu tahapannya bukan 1-2 hari
kemudian besok Berapa aksi lama? enggak. Kecepatan opini pun sekarang cepat itu. Cepat banget. Jadi itu prosesnya seperti apa sih untuk kemudian tiba-tiba besok pagi sudah bisa mendatangkan banyak mahasiswa ke tempat-tempat yang itu secara taktis kan mungkin misalnya contoh dulu misalnya saya dengan teman-teman karena memang melihat ada sedikit persoalan di sektor perpajakan. Ini di luar konteks sebenarnya waktu itu di luar konteks anak yang bermasalah kemudian bapaknya yang disentil misalnya contohnya. Nah ternyata setelah kita melakukan kajian yang kurang lebih makan waktu 1-2 hari, ternyata banyak problem dalam tanda kutip di sektor perpajakan yang memang bermasalah. Dari perilaku petugas pajak yang kurang lebih begitulah. Kemudian ada tunjangan kinerja yang melebihi, sehingga teman-teman melihat bahwa ini tidak adil antara satu kementerian dengan kementerian lain punya sehingga kita fokus. Nah, tugasnya kemudian kita membagi siapa konsentrasi pada isu, siapa konsentrasi pada aksi massa, kapan mulai ditentukan. Jadi itu manajemen demonya juga sudah ada pakemnya ya. Sudah ada pakemnya. Tadi Mas Arba mengatakan harus berkejaran dengan isu yang tiba-tiba kemudian ini bisa menjadi air bah untuk kemudian menutupi isu yang sedang dibahas oleh teman-teman mahasiswa untuk didemokan. Ini seperti apa supaya kemudian itu tidak kalah waktu lah, timing. Nah, makanya kemudian yang tadi saya sampaikan, pola gerakannya sudah berubah. Makanya kita kenal ada istilah no viral, no justice gitu kira-kira ya. Nah, gerakan itu muncul dikarenakan ada peningkatan literasi digital, Mas. Anak-anak muda lebih aktif di TikTok, di Instagram. Anak-anak muda lebih mampu, lebih mudah menyajikan storytelling terhadap kritis pada setiap isu. Ketimbang dia harus mengkaji dulu. Jadi contoh saya bertiga kemudian mengkaji isu pada sore hari ini. Ternyata kita menyimpulkan satu narasi. Narasi itu dikonversi dalam storytelling dikonversi dalam konten Instagram, TikTok, Facebook misalnya. Sudah bisa diklik, sudah menyebar. Contohnya One Piece kemarin ya. Nah, tapi ada yang menarik Mas Anang. Saya lanjutkan apa tadi poin yang disampaikan oleh Mas Wawan ya. Jadi memang di era saat ini saya membaca gerakan aktivisme simbol dan bajunya itu sekarang sudah mengalami pergeseran Mas Anang. Dulu pada saat kita Mas Anang, aktivis itu identik dengan organ-organ seperti PMII, GMNI, HMI, IMM begitu ya. Betul. Yang biasanya itu palu gada, apa lu mau gua ada. Maksudnya itu isu apa saja bisa bisa digulung oleh teman-teman aktivis yang teridentifikasi dalam baju-baju itu. Sekarang itu saya melihat anak-anak muda itu berbeda. Mereka membentuk komunitas-komunitas terhadap isu spesifik tertentu. Misalnya soal lingkungan hidup. Sekarang teman-teman Walhi misalnya mampu membentuk sel-sel, sistem sel yang cukup masif sampai ke kampus-kampus untuk mereka menggelontorkan satu tema isu saja tentang lingkungan hidup. Jadi lebih efektif hari ini ya? Ya lebih efektif, artinya terspesialisasi. Kelompok-kelompok aktivis itu tidak tidak jelas misalnya PMI, GMNI identik hanya itu saja lo lagi gitu kan yang bergerak demo gitu ya. Dan turun di jalan gitu. Yang ketemu Intel itu aja ya. Isu udah kenal besok gini aja. Dan itu tuntutan zaman Mas. Karena neoimperialisme hari ini itu memang masuk ke berbagai macam sendi secara halus. Dan itu hanya bisa diidentifikasi dan dilawan oleh gerakan-gerakan yang juga terspesialisasi. Nah, anak-anak muda sekarang itu saya melihat sudah melakukan spesialisasi model aktivis, tidak seperti yang memang harus dipahami sebagai perkembangan dunia digital yang ternyata secara pergerakan lebih memudahkan, secara isu bisa lebih jelas. Terspesialisasi itu. Mas Arba ini kan wakil rakyat, tentu selama ini bikin aturan perda lah selama ini. Nah, bagaimana selama ini sinergi yang dilakukan dengan melibatkan mahasiswa atau aktivis-aktivis mahasiswa ini untuk bisa konkret kebutuhan ini memang sebenarnya sesuai dengan kacamata dari mahasiswa atau aktivis itu sendiri? Ya, kami terus terang Mas Anang ya, misalnya satu contoh kasus ya di
pada saat sekarang lagi menggodok perda tentang pergaraman dan pembudidaya ikan. Kita lebih banyak melibatkan justru kelompok-kelompok dan komunitas-komunitas yang terspesialisasi itu tadi. Misalnya melibatkan teman-teman komunitas petambak garam, komunitas pembudidaya ikan, para pengambil kebijakan, termasuk juga aktivis-aktivis lingkungan, karena ada beberapa isu-isu tertentu di sektor budidaya ikan itu menghadapi problem lingkungan. Misalnya ada pabrik membuang limbah. Merusak area yang itu menjadi basis perekonomian budidaya ikan masyarakat. Ini juga menjadi bagian dari konsen kami di dalam pengaturan dalam pasal-pasal di perda tersebut, ya kan? Justru malah kalangan-kalangan aktivis, saya melihat banyak anak-anak muda yang mungkin kalau menggunakan latar belakang bendera klasik, klasik ya, HMI, PMI, kita anggap klasik akhirnya sekarang kan. Mereka sekarang sudah terspesialisasi. Jadi kader PMI, kader HMI, kader GMNI yang tertarik dengan isu lingkungan tergabung di dalam komunitas spesialis itu. Kemudian ada yang mau masih tertarik dengan isu korupsi gitu, bergabung dengan kelompok-kelompok gerakan korupsi. Begitu. Jadi tidak lagi menampakkan. Ini yang saya melihat mungkin transformasi dan evolusi model gerakan aktivis-aktivis ya mahasiswa yang hari ini tuntutan zamannya berbeda, pola dan sistemnya itu juga berbeda. Saya melihat di situ. Saya menemukan di komunitas-komunitas petambak garam, komunitas-komunitas advokasi garam, kemudian pembudidaya ikan, termasuk juga perda tentang kehutanan. Banyak anak-anak muda yang sebenarnya bendera latar belakang organisasi ekstranya itu yang bendera-bendera klasik, tetapi mereka sudah tergabung di dalam komunitas-komunitas spesialis itu tadi. Jadi sudah memang bertransformasi sekarang, Mas Anang. Termasuk juga sebagian lainnya itu kalau tadi Mas Wawan dengan bahasa menjadi mitra kritis, berparadigma kolaboratif, bukan negosiatif ya. Itu sebagian dari. Masih banyak sebetulnya kelompok-kelompok aktivis yang juga bergerak secara konfrontatif, tetapi terspesialisasi itu tadi di tempat-tempat tersebar, gitu kan, terspesialisasi. Jadi ada intensifikasi gerakan, gitu kan. Itu kalau saya sementara menyimpulkannya begitu. Dan itu yang dilibatkan oleh kami. Kalau Mas Wawan sendiri melihat perkembangan yang atau perubahan pola ya. Nah, kalau saya bilang itu perubahan pola. Ini sesuatu yang positif atau ini adalah upaya saja yang tanpa disadari mahasiswa ini kemudian terbelah tanpa kekuatannya kan pasti beda ketika kemudian ada 1.000 orang kumpul jadi satu dengan isu yang sama, kemudian akhirnya dia terpecah-pecah menjadi 200 yang mungkin tadi disebutkan ada yang konsen ke sini, itu kalau menurut Mas Wawan gimana nih? Kalau dalam yang sudah kita jalankan, saya kira itu adalah mungkin kita bisa tangkap itu sebagai gerakan yang tepat guna dan tepat sasaran. Karena memang spesialisasi. Betul tadi yang saya sampaikan bahwa ada isu lingkungan yang menjadi concern, ada isu kewirausahaan yang harus menjadi concern, ada isu soal digitalisasi yang menjadi concern, ada soal isu korupsi yang menjadi concern. Nah, orang-orang itu kemudian tidak kalau kita belajar soal ini, mungkin organisasi-organisasi seperti itu menjawab study need dan study interest-nya, kebutuhan dan minat bakatnya mereka. Ternyata saya lebih cenderung membahas soal isu lingkungan, maka ketertarikan ya berarti ya. Minat dan bakatnya ada di sana. Nah, kemudian ketika bergabung ternyata ada tuh teman-teman dari GMNI, ada dari PMI. Maka semangat kolaboratif di sana. Perspektifnya juga semakin banyak dalam bisa mewujudkan sesuatu tadi. Nah, misalnya saya dan teman-teman di selain di HIPMI misalnya contoh, banyak teman-teman yang berlatar belakang organisasi-organisasi ekstra yang hari ini kemudian punya semangat itu tadi. Ada isu entrepreneur yang harus entrepreneurship yang harus antara sosmed dan demo. Hari ini tidak bisa dilepaskan. Ini kayak rel kereta beriringan walaupun tidak sama, dua mata uang seperti itu. Nah, seperti apa mengelola
kondisi ini supaya mahasiswa ini tetap berada pada koridor bahwa ketika mereka menuntut sesuatu itu memang benar gitu loh. Bukan sesuatu yang karena kita harus akui hari ini sosmed itu bisa saja karena pesanan, kemudian dia blast, betul, menimbulkan opini, ada pengaruh, muncul gerakan, kan biasanya seperti itu. Seperti apa kalau Mas Wawan melihat harusnya supaya ini kemudian memang tidak terkesan itu pesanan, tapi terpengaruh oleh sesuatu yang dibuat gitu. Nah, maka yang paling terpenting pada saat ini adalah ketika perkembangan digital. Jadi kan sebenarnya bukan hanya di gerakan mahasiswa. Di pemerintah pun beberapa kebijakan atau pengambilan keputusan itu juga mungkin berpandangan terhadap isu yang berkembang di. Kita lihat misalnya, mohon maaf, dari DPR RI misalnya. Pak Dasko misalnya mengambil beberapa keputusan berbasis daripada aktivitas-aktivitas media sosial yang riuh, ribut gitu ya. Jadi sehingga itu adalah yang tadi kalau tidak viral maka tidak ada realisasi kebijakannya. Nah, tapi di sini yang terpenting adalah bagaimana entah mahasiswa atau karena kita tidak bisa menspesifikasi siapa yang bisa bersuara. Semua orang, makanya saya lupa ya di mana. Di China kalau nggak salah di Korea, siapa yang mau bicara soal isu tersebut dia harus punya spesifikasi terhadap isu. Nah, hari ini kan kita tidak punya spesifikasi itu. Spesialisasi isu. Iya, jadi kan nggak punya. Jadi tadi mungkin mengarah ke sana ke depan. Karena sekarang sudah mulai pelembagaan spesialisasi isu itu kita sudah mulai ke arah sana. Tapi muaranya ada di literasi digital, Mas. Kayaknya ini jadi lebih gampang ya bagi institusi pemerintah untuk mendeteksi isu seperti itu ya. Mas Arba, tentu sinergi yang diharapkan dengan mahasiswa ini tidak seperti kita semudah membalik tangan. Pasti adalah kelompok-kelompok yang dengan idealisme yang tinggi. Saya nggak mau. Saya pokoknya minta seperti ini. Selama ini tantangan yang dihadapi ketika ingin bersinergi dengan mahasiswa dan bagaimana upaya kemudian untuk meyakinkan mereka bahwa ini loh begini loh yang harusnya atau yang terjadi seperti itu. Betul. Tantangan terberat kita ketika berhadapan dengan kelompok aktivis itu hari ini, Mas Anang, adalah tingkat literasi. Literasi, Karena saya melihat tidak semua mohon maaf, ini mungkin kesimpulan sementara saya ya. Tidak semua adik-adik aktivis hari ini itu memiliki ketajaman literasi seperti kita dulu. Artinya idealisme itu dibangun dari basis common sense, bukan dari basis intelektual. Berat dong. Inilah ya kan, menjadi seorang aktivis itu adalah ilmu, ya kan, mendapat status sebagai aktivis itu karena keilmuannya, bukan karena nalurinya. Betul. Pemahaman tentang apa yang isu yang dia bawa gitu. Kalau hanya berbasiskan naluri, yang terjadi ketika berdiskusi dengan kami misalnya di DPRD ketika membahas satu isu tertentu, bahasa pokoknya tidak ada ruang diskusi dengan dialektika, itu menjadi problem. Tapi kalau berbasis pada ruang diskusi dan dialektika dengan ketajaman literatif yang cukup, jangan-jangan malah saya yang akan terbawa karena yang bersangkutan punya kemampuan untuk menjelaskan secara akademik, secara intelektual dengan data-data yang panjang. Oh, ternyata salah kebijakan yang saya mau ambil ini. Nah, ini yang jadi tantangan kalau menurut saya, sehingga keterlibatan kelompok aktivis dalam setiap kebijakan yang akan kami ambil itu memang harus bisa terukur dengan baik. Kita juga harus mampu membaca ini kelompok yang cukup representatif enggak untuk diajak bicara tentang garam. Ya kan? Jangan-jangan kelompok Palu Gada juga. Ini kan Ini produser sudah teriak-teriak di telinga saya. Kita harus segera mengakhiri. Tapi sebelum kita mengakhiri tentu saya tertarik dengan
bahwa demo hari ini tidak hanya sekedar orasi dengan merangkai kata-kata untuk membuat orang bersemangat atau memancing emosi, tetapi literasi dan fakta-fakta yang mereka miliki itu penting ya. Kalau menurut Mas Wawan, hari ini harus seperti apa mahasiswa supaya tetap berada di rule-nya sebagai penyeimbang dan sekaligus sebagai yang mengoreksi sesuatu yang mungkin harus diluruskan, seperti apa? Kalau dalam kacamata kita, dalam kacamata kami bahwa saat ini mahasiswa itu harus diakui perannya. Untuk diakui perannya, maka dia harus punya kemampuan untuk bisa bersinergi. Untuk bisa bersinergi kan tidak bisa dengan bahan yang kosong. Ya betul apa yang disampaikan oleh Mas Arba, bahwa kita harus punya kemampuan, daya analisa, daya kritis untuk bisa mengkuliti sesuatu agar pemerintah tahu pada titik-titik mana poinnya dikoreksi, pada titik-titik mana poinnya dikolaborasi, pada titik-titik mana poinnya disinergiskan. Nah, itu yang paling penting, sehingga jangan mahasiswa itu hanya sebatas menyelesaikan tanggung jawab personal, tapi mengabaikan tanggung jawab keumatan, gitu kira-kira. Ya, ini yang menarik, tanggung jawab keumatan ini harus juga dipahami. Mas Arba, terima kasih banyak sudah hadir. Sama-sama. Ini semakin membuat kita tahu bahwa mahasiswa tetap dibutuhkan ya. Betul. Dan saya membaca dan masih sangat mengapresiasi ya. Menurut saya keterlibatan kalangan aktivis itu sampai hari ini masih dalam tensi yang normal, tetapi ada transformasi yang sekarang sedang bekerja karena situasi zaman yang mungkin berbeda. Silent operation itu jauh lebih berbahaya ketika puncaknya tiba-tiba muncul seperti itu. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Mas Arba. Sama-sama. Terima kasih banyak. Ini waktunya juga tidak panjang, sangat terbatas, tapi memang ada sesuatu yang harus kita catat bahwa apapun mahasiswa adalah bagian terpenting dari bangsa karena mereka akan menggantikan kita yang generasi-generasi yang saat ini sedang berada di pemerintahan ataupun mereka-mereka yang sedang bergerak di Indonesia ini demi kesejahteraan Indonesia dan bagaimana Indonesia bisa mendapatkan sebuah puncak prestasi dunia yang luar biasa, dan itu semua tergantung dari pemuda, dalam hal ini mahasiswa juga. Sekali lagi terima kasih. Kita sudahi dulu podcast Kopi Nawa. Saya Anang Cakbro. Sampai jumpa lagi. Dadah. Siap. Alhamdulillah. Thank you. Thank you.